Mengingat bahwa Kalimantan begitu luas, dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara, pertanyaan yang menarik untuk diajukan adalah mengapa IKN dianggap penting bagi seluruh Kalimantan. Hari pertama Simposium Borneo Raya berlangsung kemarin 29 Mei. Simposium membicarakan antara lain Ibu Kota Negara Nusantara. Pesertanya berasal dari berbagai penjuru Kalimantan. Mengingat bahwa Kalimantan begitu luas, dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara, pertanyaan yang menarik untuk diajukan adalah mengapa IKN dianggap penting bagi seluruh Kalimantan. Pertanyaan ini dapat dijawab dari berbagai sudut pandang. Yang menarik kemarin, sudut pandang yang mencuat adalah jawaban dari sudut pandang ekonomi dan pembangunan. Kalimantan sudah sangat banyak memberi, baik kepada negara maupun kepada swasta, di luar Kalimantan. Sejak awal dimulainya pembangunan, terutama pada masa Orde Baru, pembangunan itu sudah mengeksploitasi banyak sekali sumber daya alam Kalimantan. Dimulai dari pembalakan kayu dengan pemberian konsesi-konsesi pemanfaatan hutan kepada perusahaan-perusahaan besar. Hal itu berlangsung sejak akhir tahun 1960. Pada tahun 70-an sampai 80-an itu berjamur perusahaan-perusahaan kayu dan plywood. Hasilnya kemana? Sebagian besar dibawa keluar Kalimantan. HPH kemudian disusul oleh penambangan minyak bumi dan gas. Ya, sebenarnya minyak bumi sudah lebih dulu. Emas dan batu bara. Sama seperti eksploitasi hutan, hasil dari penambangan ini juga kebanyakan lari keluar daerah atau keluar Pulau Kalimantan. Jumlah yang kembali ke Kalimantan sangat sedikit dan tidak cukup untuk membangun Kalimantan. Begitu juga dengan perkebunan sawit yang mulai marak mulai tahun 80-an, tapi terutama di atas tahun 2000-an. Dan hutan tanaman industri yang menguasai ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan. Bukan saja secara ekonomi Kalimantan kurang diuntungkan dari eksploitasi tersebut, tetapi dampak ekologi dan sosial pun banyak yang serius. Di sejumlah daerah perkebunan sawit misalnya banyak krisis air di desa-desa. Banyak terjadi konflik sosial, baik konflik masyarakat dengan perusahaan maupun konflik internal dalam masyarakat. Para ahli menyebut kondisi semacam itu kutukan sumber daya alam atau natural resource curse. Jadi itu orang Kalimantan ibarat tikus mati di lumbung padi. Jadi selama sekian puluhan tahun cara negara memperlakukan Kalimantan itu sangat tidak menguntungkan Kalimantan. Sehingga wajar sekali kalau orang Kalimantan melihat bahwa pembangunan itu wajahnya suram. Apakah IKN Nusantara nanti akan lebih banyak memberi daripada mengambil? Apakah waktunya bagi orang Kalimantan untuk lebih menerima daripada memberi? Percakapan di simposium
melihat IKN dengan kacamata yang lebih cerah. Artinya kemungkinan atau setidak-tidaknya diharapkan bahwa IKN akan lebih memberi daripada menerima. Artinya berkat IKN itu nanti orang Kalimantan bisa lebih banyak menerima. Alasan bahwa IKN atau ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan sebagai bentuk pemerataan pembangunan disambut baik oleh orang Dayak dan orang Kalimantan pada umumnya. Apalagi secara prediksi pertumbuhan ekonomi Kaltim akan terdongkrak ke 7,6% dan Kalimantan seluruhnya 4,9% menurut prediksi Bappenas. Meskipun dalam jangka pendek, dampak IKN untuk seluruh Kalimantan itu mungkin kecil atau kurang terlihat, tidak demikian untuk jangka panjangnya, kata Pak Hermansyah dari Pontianak. Pembangunan Kalimantan akan menjadi lebih terkoordinasi berkat adanya IKN. Ini dikatakan oleh Putra Firdaus dari Kalimantan Selatan. Kemudian Christianus Atok dari Kalbar menyebut bahwa IKN akan membuat harapan pembangunan menjadi lebih jelas. Terkoordinasinya pembangunan Kalimantan itu bisa terjadi pada berbagai bidang. Di antaranya, yang terpenting adalah infrastruktur wilayah dan infrastruktur pendidikan yang merupakan kebutuhan utama di Kalimantan. Tidak baiklah bagi IKN untuk berdiri megah sendirian, sedangkan wilayah sekitarnya merana. Lalu Bapak Asia Didot juga menyepakati kemungkinan adanya dampak positif dari kehadiran IKN. Dia menambahkan bahwa lapangan kerja akan lebih banyak. Meskipun demikian, para peserta dan pembicara di simposium juga menyadari bahwa IKN tentu akan membawa dampak negatif. Terutama kalau kita belajar bahwa dari proses pembangunan sebelumnya, pembangunan itu banyak membawa dampak negatif, terutama bagi orang kecil yang rendah pendidikannya dan tidak mempunyai leverage ekonomi dan politik. Pembangunan IKN tidak boleh membawa korban semacam itu. Itu idealnya. Tetapi hal itu tetap saja akan mungkin terjadi. Sehingga kedepannya dalam seluruh proses pembangunan IKN itu harus ada pengawalan. Dan orang Kalimantan siap mengawal pembangunan IKN agar Kalimantan, orang Kalimantan, masyarakat dan kebudayaan Kalimantan tidak dirugikan.